Oke, assalamualaikum sahabat santuy FNS. Bertemu lagi bersama kami. Di video kali ini saya akan membahas film yang berjudul Jungle, di mana film ini diangkat dari kisah nyata seorang pria bernama Yoshi yang tersesat di dalam hutan Amazon pada tahun 1981. Oke, tanpa basa-basi, penasaran kan? Kita kupas isi filmnya. Berkisah awal tahun 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yoshi melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Hal itulah yang membawanya untuk selalu berpetualang ke tempat-tempat yang baru. Di perjalanan, dalam sebuah kapal, Yoshi bertemu dengan Markus, seorang guru sekolah yang hampir saja tertinggal. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan untuk berpetualang bersama. Hingga akhirnya mereka mendirikan tenda di area perkemahan. Saat berkeliling pasar, Markus bertemu teman lamanya Kevin, yang merupakan seorang pendaki dan fotografer. You went home after Patagonia? No, so I decided to trek up the Cordilleras, get some more shots. Kemudian Yoshi berkenalan dengan seorang wanita dan mereka minum-minum di perkemahan dan tertidur. Yep. Bottoms up. Keesokan harinya, Yoshi, Markus, dan Kevin pergi ke La Paz, sebuah kota di Bolivia, dan mereka menyewa penginapan di sana. Kemudian Yoshi dan teman-temannya sangat bersemangat dengan hal-hal yang akan mereka temui di sana. Malamnya mereka berkemah dan Kal menceritakan tentang suku primitif yang dulu ia temui. Esoknya di hari kedua melanjutkan perjalanan di tengah derasnya hujan. Pada hari ketiga, Markus mulai kelelahan dan memperlambat gerak mereka. Lalu Markus berteriak memanggil Kal. Akhirnya mereka bertemu lagi dengan Kal dan sampai di desa Asariamas. Penduduk terpencil di hutan Amazon ini sangatlah ramah dan Kal sudah terlihat akrab di sana. Malamnya mereka mencoba arak dan tembakau khas desa itu. Yeah. It's not bad. Esoknya di hari keempat, Markus yang telah mengobati lukanya, ia juga mengobati penduduk desa di sana. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke hutan, dan ketika itu mereka melihat seekor monyet. Dan tiba-tiba Kal menembak monyet tersebut, lalu membakarnya. Dan keesokan harinya, di hari kelima, kondisi Markus semakin lemah dan menyebabkan mereka lebih sering beristirahat daripada berjalan. Markus menyadari dan menyesal dengan kondisinya tersebut yang telah memperlambat perjalanannya saat ini. Di pagi harinya, mereka berdiskusi bagaimana caranya agar Markus bisa berjalan tanpa harus memperlambat perjalanan mereka. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk membuat rakit dan mengarungi sungai. Awalnya perjalanan mereka menggunakan rakit berjalan lancar dan menyenangkan. Hingga akhirnya Kal tampak begitu cemas melihat arus sungai yang begitu deras. Go left. To the left. Karena emosi, Kal meninggalkan teman-temannya di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan untuk berburu. Kemudian, Yoshi masuk ke dalam hutan untuk mencari Kal, dan tiba-tiba Carl, what are you doing? ternyata ada jaguar yang sedang mengintai mereka. Akhirnya, karena Kal dan Kevin tidak sependapat, mereka memutuskan perjalanan masing-masing.
Carl dan Markus berjalan menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yoshi menyusuri sungai. Lalu sampailah mereka ke Malpaso San Pedro. Seperti yang dikatakan Carl sebelumnya, arusnya terlalu deras dan mereka kesulitan untuk mengendalikan rakit. Kevin berenang ke pinggir sungai. Beruntung dia tersangkut di batu dan berhasil keluar dari arus. Dia mencoba memanggil-manggil Kevin, tapi tidak ada yang menjawabnya. Yoshi memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Di saat kondisi yang sudah lelah dengan perut yang sangat lapar, akhirnya Yoshi menemukan buah-buahan. Saat ia mengambilnya, ada seekor ular yang menyerangnya. Dan tetapi Yoshi pun akhirnya berhasil membunuh ular tersebut. Malamnya Yoshi tidur beristirahat di bawah pohon beralaskan daun. Di pagi harinya, Yoshi melanjutkan perjalanan. Ketika sedang beristirahat, dia menyadari ada benjolan dan sesuatu yang bergerak di dahinya. Singkat cerita, Yoshi pada malam hari kembali beristirahat. Dan tidak diduga, ia melihat Markus. Namun saat ia menyalakan senter, Markus menghilang. Dan malam pun berganti pagi. Yoshi yang merasa tak nyaman, mulai mencongkel benjolan di dahinya. Dan ternyata benjolan itu berisi seekor hewan seperti cacing. Yoshi melanjutkan perjalanan. Ia menemukan 2 buah telur yang hampir menetas. Karena kehabisan perbekalan dan sangat lapar, akhirnya Yoshi memakan telur itu mentah-mentah. Kemudian ia membuka sebuah peta. Sedangkan di tempat lain, Kevin ternyata masih hidup dan diselamatkan oleh penduduk lokal dan kemudian membawanya ke Rurena Baku. Kevin kemudian meminta bantuan kepada pihak berwenang setempat untuk mencari Yoshi. Beralih ke Yoshi, samar-samar ia mendengar suara pesawat. Yoshi memberikan tanda dengan mengibas-ngibas mantelnya. Namun Kevin tak melihat Yoshi dari atas pesawat, karena pesawat yang terbang terlalu tinggi. Karena tak berhasil menemukan Yoshi dari udara, dan akhirnya Kevin diarahkan untuk menggunakan jasa nelayan lokal yang berpengalaman untuk mencari Yoshi. Setelah mendengar Yoshi hilang lebih dari 2 minggu, nelayan tersebut menolak untuk membantunya. Namun Kevin terus meyakinkan nelayan itu dan akhirnya mereka sepakat berangkat. Yoshi terlihat sudah kehilangan harapan, kesempatan, dan hilang akal. Tidak lama setelah itu, dia melihat seorang wanita. Ternyata ia adalah wanita suku setempat yang sedang menangis. Dia tampak ketakutan melihat Yoshi. Tapi hingga akhirnya mereka berteman tanpa mengerti bahasa satu sama lain. Sebelum tidur, Yoshi menyentuh wanita tersebut untuk memastikan bahwa wanita tersebut benar-benar nyata. Keesokan harinya, mereka mulai berjalan ke daerah Rurena Baku. Yoshi sudah nampak kesusahan untuk berjalan, hingga dia menggunakan sebuah tongkat. Malamnya, mereka tidur berdua. Yoshi mencoba menenangkan wanita tersebut dengan mengelusnya. Di sini terlihat bahwa Yoshi sudah mulai berhalusinasi dan sangat depresi dengan keadaannya. Hari berikutnya Yoshi terus berjalan. Naasnya, ia terperosok ke dalam lumpur hidup. Dan tubuhnya mulai perlahan-lahan terhisap sampai ia kelelahan dan tertidur. Saat terbangun, ia melihat daun dan mencoba meraihnya. Dan perlahan ia menariknya hingga ia bisa keluar dari lumpur tersebut. Yoshi sudah sangat lelah dan kelaparan. Dia ingin menyerah, namun tiba-tiba saja ia mendengar bisikan-bisikan kecil bahwa ia harus ke tepi sungai, sehingga membuat ia berjalan sekuat tenaga. Dan pada malam harinya hanya ada kura-kura yang menghampirinya.
Dia kemudian berbicara kepada kura-kura tersebut. Keesokan harinya, terlihat Kevin yang terus masih mencari. Mereka menghentikan perjalanan, melihat arus di depannya sangat deras dan sulit untuk dilewati. Akhirnya mereka berbalik arah untuk pulang. Tiba-tiba Yoshi terbangun dan melihat Kevin berada tepat di depannya. Yoshi merangkak ke arah Kevin. Yoshi sudah tidak sanggup untuk berteriak. Akan tetapi tiba-tiba saja Kevin menoleh. Dan bergegas kembali ke tepian dan memeluknya. Akhirnya Kevin pun membawanya ke daerah Duraina Baku. Penduduk setempat mengucapkan selamat karena telah berhasil selamat dari hutan. Mereka menunggu Carl dan Markus berhari-hari, namun tak ada kabar dan tak kunjung kembali. Akhirnya Yoshi dan Kevin menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawanya sendiri. Dan film pun tamat. Dan berikut adalah foto Yoshi, Kevin, Markus, dan... Oke, sekian pembahasan film kali ini. Tunggu pembahasan film-film selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.